Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas untuk rumus-rumus trigonometri, khususnya subbab D, rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Sebelumnya kita sudah bahas 3 rumus ya. Yang pertama ada rumus jumlah dan selisih sudut, kemudian ada rumus sudut ganda, lalu ada rumus perkalian minggu lalu, dan yang ini adalah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama itu kan jumlah dan selisih sudut, jadi sudutnya yang dijumlahkan. Jadi sin dalam kurung A plus B atau cos dalam kurung A min B. Nah, sementara kalau subbab yang keempat ini, yang D, itu jumlah dan selisih antara sinus dan kosinusnya. Jadi sinus tambah sinus, atau enggak sinus kurang sinus, dan lain-lain. Oke, kita cek ya untuk pembahasannya ya. Oke, untuk kompetensi dasar terlebih dahulu dan tujuan pembelajaran, jadi hampir sama seperti sebelumnya. Ini untuk kompetensi dasar, yaitu membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Sementara tujuannya sendiri yaitu peserta didik dapat membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus serta menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Oke, ini hampir sama ya dengan yang minggu lalu. Nah, ini adalah rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi ada 4 ya. Di sini bisa kita lihat ya, di sini ada sin X tambah sin Y sama dengan 2 sin setengah X tambah Y dikali cos setengah X dikurang Y. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini tipenya itu adalah sin ditambah sin atau sin dikurang sin, kemudian cos ditambah cos atau cos dikurang cos. Oke, nanti jawabannya itu tipenya itu dimulai dari yang X plus Y, ini sama ya, X plus Y, X plus Y, X plus Y, X plus Y, kemudian di sini X min Y, X min Y, X min Y, dan seterusnya ya sama ya. Jadi yang kita perlu ingat itu tinggal ini apakah nanti sin kali cos, cos kali sin, cos kali cos, ataukah min 2 sin kali sin. Nanti di sini ada setengahnya ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya untuk dari mana sih ini rumus ini diperoleh. Oke, kita ke pembuktiannya dulu. Jadi pembuktiannya itu bersumber dari rumus perkalian. Kita ambil salah satu aja ya rumus perkalian ya. Jadi sebelumnya kita punya rumus perkalian minggu lalu. Jadi kalau misalnya kita tulis ya, salah satu rumus perkalian itu adalah 2 sin A kali cos B. Oke, ini sama dengan sin A tambah B kemudian ditambah sin A dikurang B. Ini rumus perkalian yang minggu lalu ya, salah satunya kita ambil aja. Nah, dari sini kita misalkan itu A tambah B nya adalah X. Jadi dari sini ya, ini kita misalkan itu X-nya itu adalah A ditambah B, kemudian Y-nya itu adalah A dikurang B. Nah, setelah itu kita coba eliminasi ya antara A plus B dengan A min B. Jadi dari sini kita eliminasi. Kalau misalnya A plus B dengan A min B itu kita tambahkan, ini kan jadinya 2A ya. Oke, 2A ini kan kita misalnya sama dengan X sama dengan Y ya maksudnya ya. Berarti ini 2A sama dengan X tambah Y.
Berarti A sama dengan X tambah Y per 2 ya, atau bisa ditulis setengah X tambah Y. Oke. Kemudian kita coba si A plus B sama dengan X ini dengan A min B sama dengan Y ini kita kurangin. Tadi kan ditambah nih. Sekarang kita kurangin. Jadinya A-nya habis ya. Kalau tadi kan B-nya yang habis. Nah, kalau yang sekarang A-nya yang habis, ini jadinya 2B. Soalnya kan B dikurang min B ya, jadinya X min Y. Nah, dari sini berarti kita dapat B-nya itu adalah setengah dari X min Y. Oke, sekarang kita balik ya rumusnya ya. Jadi rumus yang tadi perkalian ini, kan tadi 2 sin A cos B. Kita nulisnya dari sin A plus B, tapi kita ganti jadi X dan Y. Jadi yang tadinya sin A plus B kita tulis jadi sin X ditambah sin Y. Nah, ini sama dengan 2 sin, kan harusnya 2 sin A kali cos B ya, tapi A-nya kita ganti dengan setengah X tambah Y, cos B-nya kita ganti dengan setengah X dikurang Y. Jadi ini tinggal kita mengganti dari rumus perkalian. A-nya kita ganti dengan yang ini ya, setengah X tambah Y. B-nya kita ganti dengan setengah X min Y. Dan rumusnya dibalik ya. Tadinya kali ke penjumlahan, sekarang jadi penjumlahan ke perkalian. Nah, ini pembuktian salah satu rumusnya ya. Jadi ada salah satu rumusnya itu adalah sin X tambah sin Y sama dengan 2 sin setengah X tambah Y dikali cos setengah X min Y. Untuk yang lainnya sama ya caranya ya, untuk 3 rumus lainnya. Nah, di sini kita akan coba membandingkan ya rumus perkalian yang minggu lalu dan rumus jumlah selisih sinus dan kosinus. Kalau kita lihat bentuknya itu seperti kebalikannya ya. Jadi di sini kan kalau kita lihat ya, ini yang kalau perkalian dari sin kali cos kemudian menjadi sin tambah sin. Nah, sementara kalau rumus jumlah dan selisih dari sin tambah sin menjadi 2 kali sin dan cos. Nah, jadi ini saling berkebalikan gitu ya untuk rumus perkalian sinus kosinus dan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Jadi kebalikannya. Nah, bedanya di sini, pokoknya kalau perkalian mah di sininya bentuknya itu A plus B A min B. Sementara kalau untuk rumus jumlah dan selisih itu pakainya setengah X plus Y, setengah X min Y. Pembuktiannya yang sebelumnya ya. Nah, kemudian untuk yang rumus terakhir ini, yang 2 sin A sin B, kan ini min cos tambah cos. Ini kalau misalnya kita kali min, jadinya kan cos min cos nih ya. Jadi makanya rumusnya di sini cos min cos. Nah, tapi di sininya 2 sin A sin B-nya jadi ada min ya. Jadi makanya sini ada min 2-nya. Min 2 sin setengah X tambah Y dikali sin setengah X kurang Y. Nah, cara ngafalinnya sama ya seperti yang rumus perkalian sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di rumus jumlah dan selisih sinus kosinus di sini, jadi sin ditambah sin, yang ini ya, sin ditambah sin, kita buat ini menjadi sayang tambah sayang. Jadi sayang ditambah sayang itu sangat cinta. Jadi sangat cinta tuh sin ya, sangat. Cintanya tuh cos maksudnya ya. Oke, soalnya ini kita tinggal ngafalin sin cos kosin gitunya aja sih ya. Belakangnya kan sama aja nih. Yang penting ini setengah X tambah Y, setengah X tambah Y. Terus yang belakangnya itu setengah X min Y, setengah X min Y. Jadi yang perlu dihafalkan itu tinggal apakah sin kali cos, cos kali sin, dan seterusnya ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Tadi sayang tambah sayang itu sangat cinta. Kemudian sayang kurang sayang itu cinta sesaat. Oke, biar lebih mudah ya. Sayang kurang sayang itu cinta sesaat. Kemudian cinta tambah cinta itu cinta-cinta. Kemudian cinta kurang cinta atau cinta tidak cinta itu sangat sedih. Jangan lupa pakai negatif ya. Ini sangat sedih. Oke, paham ya untuk menghafalnya biar lebih mudah.
Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini nyatakan bentuk sin 2x ditambah sin 6x dalam bentuk perkalian. Tadi ingat ya, ada rumus sin x tambah sin y. Ini kalau di Google biasanya pakai A sama B sama aja ya, mau pakai P sama Q sama, itu hanya variabel aja. Jadi rumusnya tadi sayang tambah sayang apa? Sangat cinta ya. Jadi 2 sin setengah X tambah Y dikali cos setengah X dikurang Y. Ini rumusnya. Nah, berarti yang jadi si X-nya itu adalah 2X. Oke, ini makan rumusnya ya. Jadi kita di sini tulis, di sini sin 2X ditambah sin 6X. Berarti si X itunya 2X, Y-nya itu 6X ya. Tinggal kita ganti semuanya. Ini berarti 2x tambah 6x. Yang ini berarti 2x kurang 6x. Oke, berarti ini 2 sin setengah 8x kali cos. Oh, ini sudah ada setengahnya ya. Cos setengah. Ini 2 kurangi 6 ya, berarti min 4x. Nah, sekarang tinggal kita bagi 2 ya, berarti ya. Ini berarti 2 sin setengah kali 8 berarti 4x ya. Dikali cos min 2 ya. Nah, nanti ingat ya, kalau cos min, ingat-ingat lagi nih ya, kalau ada cos min alfa itu bisa berubah langsung jadi cos alfa. Ingat waktu bab pertama ya, ini karena kuadran 4. Oke, kuadran 4 cosnya positif. Jadi nanti biasanya di pilihan gandanya itu langsung jadi kayak gini ya kalau untuk cos. Jadi dia negatifnya langsung jadi positif. Nah, ini bentuk perkaliannya. Oke, paham ya sampai sini ya untuk contoh yang pertama. Oke, kita ke contoh yang kedua. Di sini ada sederhanakan bentuk cos 15 dikurang cos 105. Sama ya, mau sederhanakan, ubahlah, nyatakan, itu intinya sama, menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Di sini kita cek ya rumusnya itu berarti yang cinta kurang cinta ya. Cinta kurang cinta berarti sangat sedih, tapi jangan lupa ada minnya ya. Jadi diingat-ingat nih, ada cos x min cos y, itu rumusnya adalah min 2 sin setengah X tambah Y dikali sin setengah X kurang Y. Oke, tinggal kita ganti ya. Di sini ganti dengan 15. Yang ini kita ganti dengan 105. Jadi di sini untuk cos 15 min cos 105 itu sama dengan min 2 sin setengah. Di sini kita masukkan ya 15 tambah 105 kali sin setengah 15 kurang 105. Oke, 15 tambah 105 itu kan berarti 120 ya. Kita langsung aja ya, 120 dibagi 2 ya, langsung kita buat jadi 60. Yang ini 15 kurangi 105 itu min 90 ya. Dibagi 2 jadi sin min 45. Oke, di sini kita tulis ya, min 2 kali sin 60 berapa, masih ingat kan ya? Ini setengah akar 3. Nah, ini kalau sin min, beda dengan tadi yang cos ya. Kalau cos kan minnya hilang. Tapi kalau sin itu minnya tetap ada, jadi min sin alfa. Jadi sini tetap ada minnya, sin 45 itu jawabannya adalah setengah akar 2. Oke, karena min kali min jadi akan positif nih. Ini 2 bagi 2 habis ya. Jadi di sini adalah setengah akar 6. Karena akar 3 kali akar 2 itu akar 6 ya. Tinggal sisa setengah di sini. Oke, ini jawabannya adalah positif setengah akar 6. Paham ya untuk contoh yang kedua. Oke, kita ke contoh yang ketiga. Ini sederhanakan bentuk sin 34 dikurang sin 26. Berarti ini kita pakai rumusnya yang sayang kurang sayang ya. Sayang kurang sayang itu berarti cinta sesaat. Berarti kalau ada sin X dikurang sin Y, cinta sesaat berarti CS gitu ya. Jadi sini adalah cos dulu baru sin. 2 cos setengah
X tambah Y dikali sin setengah X kurangnya ya. Oke, sayang kurang sayang ya, cinta sesaat. Nah, di sini tinggal kita ganti ya. Jadi ini 34-nya, yang ini 26-nya nih. Oke, kita langsung aja di sini ya. Berarti di sini 2 cos setengah 34 tambah 26 kali sin setengah 34 kurang 26. Oke, 34 tambah 26 itu berarti 60 ya di sini ya. 60. Kalau yang ini berarti 8 ya. Oke, berarti ini jadinya 2 cos 30 kali sin 4. Cos 30 mah inget ya, itu setengah akar 3. Nah, kalau yang sin 4 gimana? Ya sin 4 aja. Ini nggak usah dicari ya, ini coret-coret. Jadi jawabannya adalah akar 3 sin 4. Sampai sini aja ya, paham ya? Nah, ini hati-hati ya, 2 yang ini sama setengah yang ini nggak boleh dicoret. Jadi nggak boleh mencoret angka di luar trigono ke dalam trigono. Sementara kalau yang ini nih, dia kan sama-sama punya trigono nih, dalamnya trigono, itu boleh dicoret. Karena 8-nya memang punya trigono. Diingat-ingat ya, jangan sampai salah mencoret ya. Oke, kita ke contoh yang keempat. Di sini ada cos 495 ditambah cos 165 per sin 495 ditambah sin 165. Nah, di sini nih ya. Sini kebanyakannya kesalahannya itu adalah langsung mencoret nih ya. Biasanya kalau latihan suka pada langsung coret-coret aja. Ini langsung cos sama sin gitu ya. Melihatnya tuh kayak sama gitu. Jadi main coret-coret jadi jadi kotan gitu ya. Kotan 495 ditambah kotan 165. Banyakannya langsung main coret-coret. Ingat ya, tidak boleh mencoret kalau bentuknya itu ada penjumlahan atau pengurangan di pembilang dan penyebutnya. Kalau perkalian dua-duanya baru bisa dicoret. Jadi ini salah ya. Nggak boleh langsung kayak gini. Nah, ini salah. Berarti yang benar yang kayak gimana sih? Ya, ini berarti harus kita kerjakan satu-satu, yang atas dulu, kemudian yang bawah. Oke, kita kerjakan dulu yang cos 495 ya. Ditambah cos 165. Ini kan cos tambah cos ya, rumusnya itu adalah cinta-cinta. Berarti 2 cos setengah gitu ya. 495 ditambah 165 dikali cos setengah 495 dikurang 165. Oke, kita langsung bagi 2 ya. 495 tambah 165 itu kan berarti dia 660 ya. 660 bagi 2 berarti dia 330 kali cos. Ini 495 kurangi 165 dulu ya. Berarti dia itu 330 dibagi 2 ya. Berarti 165. Oke, yang cos 330 kita cari, itu jadinya sama aja kayak cos 30 ya. Berarti setengah akar 3, kuadran 4, cosnya kan positif, jadi tetap ya positif. Ini kali cos 165 aja ya. Ini coret-coret boleh, jadi akar 3 kali cos 165. Oke. Ini untuk yang pembilangnya ya. Sekarang kita cari yang penyebutnya. Sin 495 ditambah sin 165. Sayang tambah sayang sangat cinta. Berarti ini sin cos ya. Ini sih sama aja ya. 495 tambah 165. Terus kali cos setengah 495 kurang 165. Nah, jadi ini sama nih sudutnya mah ya 330. Yang ininya 165. Oke, sin 330 sama aja kayak sin 30 ya. Berarti dia itu setengah ya, tapi min. Karena di kuadran 4. Cos 165-nya tetap aja ya. Berarti di sini adalah min cos 165. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ya. Jadi di sini
Nilai dari cos 495 ditambah cos 165 per sin 495 ditambah sin 165 adalah, masukin ya tadi yang atas itu jawabannya akar 3 cos 165, yang bawah min cos 165 aja. Nah, ini kan perkalian nih. Ini min di sini bukan pengurangan ya, tapi perkalian. Ini cos 165-nya bisa kita coret. Jadi jawabannya itu adalah min akar 3. Oke. Paham ya sampai contoh yang keempat. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini tentang rumus yang terakhir ya, ini ya, rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nanti selanjutnya akan ada materi atau subbab lagi tentang persamaan trigonometri, tapi yang memuat rumus-rumus 4 ini ya. Jadi dihafalkan, dipahami ya si rumus-rumus yang dari A, B, C, D itu, supaya nanti pas mencari persamaan trigonometrinya lebih paham lagi ya dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.